Hari ini kita akan membahas tentang kiat sukses dari seseorang, bagaimana agar dirinya menjadi sukses. Semoga dengan pembahasan yang sekelumit ini kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin Allahumma amin. Bagaimana seseorang ketika bercita-cita ingin sukses, berkeinginan untuk sukses di dalam kehidupannya. Ada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa ingin, ayyumadda lahu fi umrihi, dipanjangkan baginya umurnya, wa ayyuzada lahu fi rizqihi, dan ditambahkan baginya di dalam rezekinya, falyabarra walidayhi, maka berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimah, dan sambunglah famili. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kunci sukses dari seseorang, bahwa ketika seseorang ingin sukses, ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sukses adalah identik dengan rezeki. Sukses identik dengan sehat. Rezekinya banyak tetapi tidak sehat juga belum dikatakan sukses. Kendaraan berbagai macam dia miliki, rumah mewah dia banyak miliki, makanan terhampar di meja, tinggal pilih, tinggal makan, tetapi penyakit menghampirinya. Dia tidak bisa makan makanan enak, dia tidak bisa berjalan kemana-mana. Sehat, panjang umur, mendapatkan rezeki merupakan two in one, dua di dalam satu untuk mencapai kesuksesan seorang manusia. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu kewajiban. Di dalam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu, janganlah kalian menyembah, illa iyyah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dua perintah di dalam satu ayat, menunjukkan perintah yang kedua bukan main-main. Disandingkan dengan sesuatu yang beresiko kepada murtad, disandingkan kepada sesuatu yang beresiko kepada keluar dari Islam, disandingkan dengan sesuatu yang beresiko kepada kemusyrikan. Tuhan menetapkan bahwa janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbakti dan berbuat baik. Itulah pentingnya pengabdian kepada orang tua. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah, lan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi, dan janganlah kalian menyekutukannya, syai'an, dengan segala sesuatu, wa bil walidaini ihsanan, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan perintah menyembah kepadanya, larangan menyekutukannya, dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Amin Allahumma amin. Di dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid, bahwa ridha Tuhan ada di ridha orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid, dan murka Tuhan ada di murka orang tua. Di hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada di ridha kedua orang tua. Murka Allah ada di murka kedua orang tua. Dua hadis ini menerangkan bagaimana posisi kedua orang tua sangat-sangat penting. Bahkan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah. Kemurkaan orang tua, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua doanya dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin yustajabu lahun la syakka fihin. Ada 3 doa yang diistijabai baginya, la syakka fihin, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Da'watul madlum, satu adalah doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang di dalam perjalanan. Wa da'watul walid liwalidik, dan doa orang tua kepada anaknya. Di dalam teks hadis yang lain, bahwa doa kedua orang tua justru menempati di pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Yang pertama adalah da'watul walid, doa orang tua. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir. Baru yang ketiga, wa da'watul madlum, dan doa dari orang yang teraniaya. Begitu penting doa kedua orang tua. Guru saya di dalam syairnya mensenandungkan sebuah syair yang sangat indah. Wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum madlumun walidu dzu sawmin wa dzu maradi wa da'watun li akhin bil ghaibi summa nabi li ummatin summa hajjin bidakahu. Wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum, ada 7 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah madlumun, madlum. Wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum madlumun walidu, kemudian orang tua. Doa orang tua didengarkan oleh Allah. Ada juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berbakti kepada orang tua bisa menghapuskan dosa-dosanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun, datang kepada Rasulullah rajulun, seorang laki-laki. Faqal, kemudian orang laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni adnabtu, sesungguhnya hamba, adnabtu, berdosa, dzamban kabiran, dengan dosa yang tidak main-main. Dzamban kabiran, dengan dosa yang besar. Fahal li min taubah ya Rasul, apakah bagi kami masih ada kesempatan untuk bertaubat ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaka walidan, apakah engkau masih punya kedua orang tua? Qal, rajul tadi berkata, la, tidak ya Rasulullah. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, falaka khalatun, apakah engkau mempunyai bibi? Qal, rajul tadi berkata, na'am, iya ya Rasulullah. Qal, kemudian Rasulullah bersabda, fabirruha idzan, berbuat baiklah kepadanya.
posisi bibik masih berfungsi kepada ponaannya untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ada orang tua yang masih hidup di samping kita, maka suatu surga, suatu jimat bagi kita yang patut kita syukuri. Oleh sebab itu, perlakuan kita kepada orang tua harus dijaga benar. Di dalam kelanjutan ayat yang telah saya sampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kalanya ketika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dalam usia yang sudah sepuh, dalam usia yang sudah senja, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah sekali-sekali berkata kepada mereka dengan perkataan uff. Kalau Indonesia abah, jangan. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian bentak keduanya. Kebanyakan semakin di zaman sekarang, kebanyakan anak ketika orang tuanya sudah sakit-sakitan, ketika orang tuanya sudah tua, anak-anaknya akan membentak orang-orang tuanya. Dianggap orang tuanya adalah orang yang cerewet, dianggap orang tuanya membebani dan lain sebagainya. Subhanallah, astagfirullahal. Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad berpesan khusus, janganlah kalian bentak kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qawlan karima, tetapi katakanlah ketika berbicara dengan mereka, maka berbicaralah dengan bahasa-bahasa yang halus.